Buat kalian yang suka debat anfaedah, bisa dipetik pelajaran yang dialami Imam Abu Hanifah. Assalamualaikum, kaifa halukum, apa kabar semuanya? Asalkum bikhair insyaallah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang baru datang di channel ini, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ini adalah video ketiga Imam Abu Hanifah. Sarannya kalau yang belum nonton video kedua ditonton dulu, kemudian dilanjutkan di video yang ketiga ini karena berurutan. Dan juga kenapa nggak diupload di Instagram? Karena di Instagram atau IGTV sangat protektif, beda dengan YouTube yang lebih fleksibel. Jadi seluruh video insya Allah akan ada di YouTube, dan untuk channel video YouTube atau channel YouTube-nya akan ada link di bio Instagram. Untuk pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai metode Imam Abu Hanifah dalam dunia perdagangan, dan di video kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai titik tolak perjalanan keilmuan Imam Abu Hanifah. Terakhir, jangan lupa untuk share dan subscribe agar kalian bisa membantu channel ini. Dan terakhir juga untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Oke, itu aja. Kita mulai pembahasannya. Ya Allah. محمد من على رتب المعالي وزاد على النبينا مقاما. Abu Hanifah tumbuh di tengah keluarga yang berjiwa sebagai pengusaha. Keluarganya terkenal sebagai pengusaha kain sutra di kota Kufah. Oleh karena itu, sifat wirausahanya sudah tumbuh di saat beliau masih kecil. Tapi, sebagaimana disebutkan dalam video sebelumnya, bahwasanya keluarga Abu Hanifah mempunyai kedekatan dengan Ali bin Abi Thalib, di mana kedekatan itu menumbuhkan semangat Imam Abu Hanifah untuk belajar ilmu agama, khususnya di ilmu fikih. Sehingga gak heran di usianya yang masih kecil, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang memperhatikan pendidikan agama pada masa beliau, Imam Abu Hanifah sudah mulai menghafal Al-Quran sampai akhirnya menyelesaikan hafalannya. Buat kalian, para orang tua, kalian punya investasi terbaik dalam hidup kalian, yaitu anak-anak kalian. Berapa banyak orang di dunia ini kerja banting tulang cari duit untuk anak-anaknya, tapi agama anak-anaknya tidak dijadikan perhatian. Padahal investasi terbaik itu yang paling penting dan paling mahal adalah anak soleh dan solehah, di mana mereka yang akan mendoakan kita kelak nanti setelah kita tiada. Abu Hanifah termasuk salah seorang yang belajar qiraat secara langsung dari Imam Asim, salah satu imam qiraat asyarah yang jalur periwayatannya sampai saat ini dipakai oleh mayoritas umat Islam di dunia. Bacaan qiraat Al-Quran banyak diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in sebelum zaman kita. Mereka meriwayatkan qiraat dengan berbagai macam warna bacaan. Artinya setiap orang bisa saja berbeda-beda bacaannya, namun harus sesuai dengan kaidahnya. Dan qiraat asyarah ini bukan dengan ijtihad para sahabat ataupun tabi'in, akan tetapi dengan dinisbatkan qari yang membacanya, hingga akhirnya qari tersebut terkenal dengan ciri khas bacaannya. Mungkin bisa diberi contoh, seperti halnya di Indonesia banyak aneka ragam bahasa, dari mulai bahasa Sunda, Jawa, Dayak, Banjar, Batak, dan masih banyak lagi. Begitu juga dalam bahasa Arab. Jadi ada perubahan atau perbedaan dalam pengucapan aksennya. Contohnya seperti Mesir dengan Saudi, dan juga Yaman dengan Maroko, dan juga ya walaupun sesama bahasa Arab, akan tetapi ada perbedaan dalam pengucapan aksennya, dan juga berdampak dengan bacaan Al-Quran para sahabat ataupun tabi'in. Itu yang membuat bacaan Al-Quran ada sedikit perbedaan di sesama sahabat ataupun sesama tabi'in. Dan pastinya qiraat tersebut sudah sesuai dengan syarat diterimanya. Jadi syarat diterima suatu qiraat yaitu yang pertama, qiraat harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti kefasihannya, dan yang kedua qiraat harus dengan rasm utsmani seperti Al-Quran yang biasa dibaca, dan juga yang ketiga qiraat harus memiliki sanad yang sahih. Menurut ahli sejarah, perbedaan dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dimulai terjadi pada masa Utsman. Pas zaman Utsman bin Affan mengirimkan mushaf ke negeri-negeri yang diekspansi oleh Islam dengan menyertakan orang yang sesuai qiraatnya dengan mushaf-mushaf yang dibawanya. Qiraat ini berbeda satu dengan lainnya karena mereka mengambilnya dari sahabat yang berbeda juga. Perbedaan ini berlanjut pada tingkat tabi'in di setiap daerah.
sampai seterusnya muncul para qori tersebut. Yang dimaksud oleh 10 qiraat atau qiraatul asyarah, mereka adalah ada Nafi, ada Ibn Katsir, ada Abu Amru, ada Ibn Amir, ada Asim, ada Hamzah, ada Kasai, terus juga ada Abu Ja'far, Ya'qub, sama Khalaf al-Madani. Dari 10 ini, setiap dari qari mempunyai 2 perawi yang sangat masyhur. Contohnya di Nafi ada Qalun dan ada Warsh. Begitu juga di Asim ada Hafs, ada 2,000 years later. Hafs dan Syu'bah gitu. Nah, yang dipelajari sama Imam Abu Hanifah itu dari Imam Asim yang nomor 5. Begitu juga banyak qari yang dari Indonesia yang mempelajari cara baca qiraatnya Asim gitu. Dan ini dia video contoh qiraat asyarah yang kita lihat ini dari qiraat Asim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Alamin Malik Yawmiddin Malik Yawmiddin Yawmiddin Yawmiddin. Dari video barusan menjelaskan ke kita bahwasanya qiraat Asim ini nggak bisa sembarangan dibaca karena harus sangat diperhatikan dari makharijul huruf, tajwid, tartil. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Kalau kita ngebacanya dengan asal-asalan, ya wajar syekhnya itu ngebenerin terus ke qari tadi. Ana sendiri masih sangat lemah di ilmu itu. Nah, biasanya yang memperdalam itu ya jurusan Fakultas Al-Quran gitu. Tapi kalau di Madinah yang ngambil jurusan Fakultas Al-Quran ini harus disyaratkan wajib hafal 30 juz. Karena kalau misalnya nggak hafal itu nggak akan bisa masuk ke sana. Dan mereka biasanya di setiap semester akan ada tesnya gitu. Jadi tiap semester tuh pasti kita dites gitu. Tapi untuk jurusan selain Fakultas Al-Quran itu nggak dipersyaratkan hafal 30 juz. Untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam ilmu qiraat itu, maka saya akan menaruh link di box deskripsi yang akan dibacakan langsung oleh Syekh Misharil Aflasi yang pastinya terkenal banget di seluruh penjuru dunia. Jadi kalian bisa mengetahui, oh qiraat ini dengan ini bedanya ini gitu. Jadi setiap qiraat itu ada ciri khas masing-masingnya. Selain belajar qiraat Asim tadi, Imam Abu Hanifah di usia mudanya sudah mulai menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Irak, selain dihuni oleh orang-orang dari berbagai suku dan bangsa di dunia, merupakan negeri yang terkenal sebagai tempat bertemunya berbagai macam agama, kepercayaan dan pemikiran pada zaman sebelum Islam seperti filosofi Yunani dan Persia, dan ini pun berlanjut sampai setelah kedatangan Islam. Pengaruh pemikiran-pemikiran dan kepercayaan-kepercayaan tersebutlah yang menjadi salah satu faktor muncul dan tumbuh berkembangnya aliran-aliran lain seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah yang mereka mengakui diri mereka adalah Islam. Mungkin karena latar belakang itulah yang membuat sahabat yang diutus menjadi gubernur sana yang benar-benar mempunyai gelar sebagai ulama. Nggak bisa sembarangan. Tercatat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau menjadi khalifah, beliau mengirim seorang sahabat yang terkenal di pakar di bidang fikih yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dan dari beliaulah yang nantinya akan muncul madrasah Ahlur Ra'yu, yaitu sekolah yang mengoptimalkan rasionalisme. Selain Ibn Mas'ud, ada juga Ali bin Abi Thalib yang diutus ke kota Kufah yang beliau bergelar sebagai ulama sahabat. Situasi dan kondisi itulah yang mewarnai masa kecil Imam Abu Hanifah. Sehingga sejak kecil beliau memang senang sekali yang namanya ilmu pengetahuan dan menghadiri majelis ilmu. Tapi porsinya masih lebih kecil daripada kegiatan perniagaan yang beliau lakukan. Bahkan dari kecil Imam Abu Hanifah sudah punya cita-cita ingin menjadi pebisnis sukses seperti ayahnya Thabit. Kejadian ini terus berlangsung sampai datang suatu hari yang akhirnya menjadi titik tolak Imam Abu Hanifah beralih dari dunia perniagaan menjadi dunia ilmu pengetahuan. Beliau mengisahkan cerita beralihnya beliau dari dunia perniagaan menjadi dunia ilmu pengetahuan saat beliau pergi ke pasar. Diriwayatkan bahwasanya Imam Abu Hanifah sendiri yang cerita, "Marartu yauman ala Syabi wa huwa jalis fada'ani." Pada suatu hari aku berjalan dan bertemu Asy-Syabi, yaitu Amir Asy-Syabi, di tengah perjalanan. Kemudian dia berkata kepadaku, "Hendak pergi kemana engkau?" Jawab Imam Abu Hanifah, "Aku hendak pergi ke pasar."
yang dimaksud Amir Asy-Syabi, engkau ke pasar ingin menemui ulama siapa? Dijawab dengan Abu Hanifah, aku jarang duduk di majelis ulama. Kemudian Syabi mengatakan, la taghfal wa 'alaika bin nadhari fil ilmi wa mujalasati al ulama fa inni ara fika yaqdhatan wa haraka. Jangan lakukan itu. Engkau wajib memperdalam ilmu dan mengikuti halaqah-halaqah para ulama, karena aku melihat pada dirimu suatu kecerdasan dan potensi yang tinggi dalam hal ilmu pengetahuan. Fawaqa'a fi qalbi min qawli, dan perkataan Asy-Syabi tadi benar-benar mengenai hatiku. Fataraktul ikhtilafa ila suq, dan dari saat itu aku mulai meninggalkan aktivitas di pasar. Wa akhadtu fil ilmi, dan dari saat itu pula aku mulai serius di dalam ilmu, menuntut ilmu. Fa nafa'ani Allahu biqauli, dan Allah benar-benar memberiku manfaat kepadaku dengan ucapannya tersebut. Dari cerita barusan bisa kita lihat betapa besarnya pengaruh perkataan seorang alim yang akhirnya merubah sudut pandang Abu Hanifah mengenai ilmu pengetahuan. Di mana sebelumnya beliau memandang menuntut ilmu hanyalah sebagai pekerjaan sambilan untuk mengisi waktu luang, hingga akhirnya menjadi berbalik 180 derajat sehingga menjadikan pekerjaan menuntut ilmu adalah kegiatan utamanya. Semenjak kejadian tersebut, Abu Hanifah mulai memperdalam kajian terhadap ilmu dengan lebih giat lagi. Perjalanan beliau pun dimulai dengan memperdalam ilmu kalam sampai jadi pakar di bidang ilmu kalam. Hanya saja dalam perjalanan Abu Hanifah menuntut ilmu kalam, merasa ada yang gak cocok di hatinya, karena ternyata dalam ilmu kalam beliau hanya mendapatkan perdebatan yang kurang bermanfaat. Buat kalian yang suka debat anfaedah, bisa dipetik pelajaran yang dialami Imam Abu Hanifah, sehingga beliau pun akhirnya mempelajari ilmu lain yang menurut beliau lebih manfaat, yang luas untuk banyak orang. Dan akhirnya beliau mendapatinya dalam ilmu fikih. Oke, untuk kali ini videonya cukup sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis videonya. Dan juga jika kalian suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe video ini. So, see you in the next video. Masalamah.